Baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Kembali kita lanjutkan materi kita di kualitas perangkat lunak. Kita akan bahas mengenai konsep yang sangat penting, salah satu aktivitas utama dalam SKI, yaitu review. Ya. Oke, nanti akan kita bahas mengenai apa itu direct dan indirect objective. Ya, tujuan langsung dan tidak langsung dari review dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Kemudian kontribusi, nanti ada external experts juga ternyata yang bisa kita manfaatkan dalam proses review. Nah, bagaimana kontribusinya akan kita lihat dan bagaimana komparasi perbandingan antara tiga major review metodologi yang akan kita bahas, ya. Nah, sebelumnya apa itu review? Kalau kita lihat dari definisi yang ditetapkan dalam IEEE, review itu adalah sebuah proses, yaitu proses atau meeting dalam membahas mengenai work product atau kumpulan dari work product ya yang akan dipresent ke project personnels, managers, users, customers, or other interested parties for comments or approval. Jadi, ada pertemuan antara semua pihak yang punya kepentingan terhadap produk kita. Kita akan bahas baik produk antara atau work produknya lah. Semua item yang kita hasilkan itu bisa dibahas di review. Tujuannya memperoleh komentar dan approval. Gitu ya. Nah, jadi tadi sudah saya sebut di awal bahwa objektif dari review ada objektif langsung dan tidak langsung. Objektif langsungnya apa? Yang pertama adalah mendeteksi kesalahan pada analysis and design. Ya. Oke, karena tadi kita kan membicarakan dalam proses review produk kita yang terkait dengan analysis design, sehingga kita bisa menemukan kesalahan yang terjadi di proses tersebut dalam proses review, dalam sebuah proses review. Dan di sana juga kita akan peroleh corrections yang dibutuhkan apa, atau perubahan yang dibutuhkan apa, dan completion kapan yang dibutuhkan, ya. Dan ini terkait dihubungkan terhadap original specification dan perubahan yang disetujui, ya. Jadi di review itu kita peroleh analisis dan desain yang bermasalah dan bagaimana koreksi yang diminta, ya, sehingga disebut juga approved changes, ya. Kemudian dalam review juga kita bisa mengidentifikasi risiko, ya, kan dalam plan sudah ada risiko yang sudah kita tetapkan, tapi itu akan bisa kita ubah, kita update di mana kita peroleh itu di proses review, ya. Jadi setelah kita review ternyata kita temukan problem-problem lain atau problem yang mungkin terjadi sehingga mempengaruhi kepada planning kita. Itu harus kita bisa peroleh di sini. Kemudian kita bisa locate deviation from templates, menemukan penyimpangan-penyimpangan dari templates atau style procedures yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ini kayak review dokumen, disitulah prosesnya gitu ya. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena perbaikan-perbaikan terhadap deviation ini akan membantu kita mengkomunikasikan. Ya. Tujuan dokumen teknis misalnya kalian selalu sebutkan, ini untuk dipahami persepsi yang sama antara semua parties yang akan menggunakan dokumen tersebut. Jadi itu sangat penting membuatnya menjadi sesuatu standar, ya, uniform methods dan style gitu, sehingga mudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Kemudian yang keempat, direct objektifnya adalah to approve the analysis or design product. Disitulah kita melakukan approval terhadap sebuah item, sebuah work products gitu ya, sebelum masuk ke database kita. Jadi sebelum pergi ke produk berikutnya atau fase berikutnya, kita harus melalui sebuah proses review yang formal. Nah, selain direct objective tadi akan ada indirect objectives. Apa itu?
dalam sebuah meeting seperti ini, dalam review ini, akan ada saling tukar knowledge, ya, exchange knowledge, professional knowledge. Jadi saling bertukar informasi baik untuk metodenya, tools dan tekniknya, gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Siapapun akan bisa memberikan kedalaman knowledge masing-masing sehingga kita akan saling berbagi, gitu ya. Kemudian indirect objektif berikutnya adalah to record, analyze, and design errors that will serve as a basis for future corrective action. Ya, jadi dengan review kita punya informasi, historical information terhadap kesalahan yang terjadi sehingga berikutnya tidak bisa dihindari, gitu loh. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan. Jadi kita sudah bisa antisipasi apa kemungkinan sehingga kita buat action plan-nya menghindari terjadinya kesalahan desain dan analisis. Ya, jadi sehingga dengan corrective action itu akan memperbaiki development methods sehingga meningkatkan juga kualitas perangkat lunak kita. Oke, nah ini jenis reviews utama dalam sebuah SQA dalam perangkat lunak disebut dengan formal design reviews atau lebih sering lagi disebut dengan formal technical reviews, ya, atau hanya design reviews, FTR atau FDR, ya, itu sama. Ini adalah poin-poin yang bisa dibicarakan dalam formal design reviews, ya, bisa jadi satu topik dalam satu meeting, gitu maksudnya, development plan review, SRS review, dan seterusnya sampai installation plan review, gitu ya. Nah, bagaimana formal design review yang baik, ya? Ada Pressman's Golden Guidelines for design review, ya. Infrastrukturnya dulu, apa saja yang kita perlukan dalam design review yang baik, ya, FTR yang baik. Pertama, checklist, ya. Seorang engineer harus bekerja dengan checklist. Develop checklist baik untuk setiap type design document, or at least for the common ones, gitu ya. Jadi selalu ada checklist sehingga tahu kita siapa yang melakukan, apa sudah dikerjakan atau tidak, ya. Kemudian kita harus punya seseorang yang punya kedalaman ilmu dalam satu proses, gitu ya. Jadi train senior professionals to treat major technical as well as review process issue, ya. Jadi yang sudah terlatih inilah yang akan serve sebagai sumber informasi bagi kita sebagai DR teams, gitu ya. Kemudian ada analyze fast design review, itu juga menjadi infrastruktur, gitu ya. Informasi dari yang sebelumnya itu selalu kita manfaatkan untuk memperbaiki FTR kita. Kemudian harus ada jadwal DR as part of the project activity plan. Apa resources yang dibutuhkan dalam suatu FTR itu juga harus di-plan, ya. Dan itu akan menjadi bagian dari struktur organisasi dari software development organisasi, ya. Jadi tadi ada 4, ya, infrastrukturnya checklist, training, historical information, dan juga penjadwalan. Oke, sekarang ke design review timnya, ya, dari Golden Guidelines Pressman itu. Disarankan jangan terlalu besar review teams, cukup 3-5 members. Ya, itu biasanya sudah merupakan yang paling optimum, ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan pada saat review prosesnya, FTR atau FDR sessionnya, yang pertama harus membahas isu-isu yang profesional, ya, yang konstruktif. Jangan sampai urusan personal. Jangan sampai isu-isu yang tidak penting yang dibahas, didiskusikan, gitu loh. Jadi fokus, ya. Nanti ada fokus juga di bawah. Keep to the review agenda. Jadi harus ada agenda sebelum kita review, ya. Kemudian kita harus tetap strict kepada agenda tersebut dalam meeting kita, dalam FDR atau FTR meeting kita. Karena kalau kita
tidak melakukan agenda atau lari dari agenda, itu akan menyebabkan inefisiensi. Ya. Kemudian tadi focus on detection of defects. Jadi verifikasi validasi lah yang diinikan. Komen-komen itu harus betul-betul fokus kepada proses verifikasi dan validasi di review ini. Ya, jangan kemana-mana gitu loh maksudnya. Jadi seorang pemimpin review itu harus mengarahkan supaya sesinya berjalan seperti guideline ini gitu loh. Ya, kalau ada disagreement tentang yang signifikan ya, error yang signifikan, harus ada titik kita menghentikan debatnya. Ya. Tapi isunya harus dicatat. Kemudian mungkin kalau itu tidak terpecahkan di situ, you need to move it to another forum discussion. Mungkin hanya smaller group yang lebih ahli dalam atau lebih tahu tentang isu itu bisa pindah ke situ ya. Atau mengundang pihak lain gitu. Jadi jangan sampai habis waktu dalam berdebat gitu ya. Harus ada titik dihentikan dan diarahkan. Tapi ingat, harus di notes ya, notes dan diarahkan bagaimana action terhadap isu yang tidak komplit terselesaikan tersebut. Kemudian harus ada dokumentasi dari meeting, document the discussion, especially details of the participants' comments. Ini sering sekali kita tinggalkan ya, minutes of meeting, ya, notulen rapat itu perlu, ya. Dan itu harus jadi kesepakatan semua orang yang ada di review sebelum jadi dokumen resminya gitu. Karena ada mungkin orang, saya tidak ada ngomong begitu. Dengan dokumen discussion ini, orang harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi tidak ada, bukan saya yang menyampaikan begitu, tidak ada begitu karena sudah sign off gitu dengan proper dokumentasi reviewnya gitu ya. Jadi itu sangat penting dan itu akan membantu kita juga menelusuri bagaimana tindakan lanjutan terhadap hasil diskusi atau hasil meeting gitu ya. Kemudian ya tadi jangan terlalu banyak berdebat karena akan terkait waktu gitu. Jadi biasanya meeting efektif tidak lebih dari 2 jam. So, durasinya jangan sampai lebih dari 2 jam. Ya, kemudian harus ada post-review activities. Tadi sudah ada dokumen meeting, kemudian harus ada prepare review report, ya, which summarize the issue discussed and action items. Jadi, biasanya harus bisa disummary di sana, apa sih isu yang didiskusikan dan apa yang memerlukan tindakan, bahkan mungkin bisa ditetapkan di situ kapan dan siapanya, ya, sehingga kita bisa menetapkan follow up prosedur untuk menjamin bahwa semua koreksi yang dibutuhkan telah dilaksanakan dengan satisfactory performance, gitu ya, terhadap setiap item yang sedang dibahas. Jadi kalau digambar dalam graf, demikianlah berjalannya sebuah review. Ya tentu ada dari development team dulu, apa dari analisis desain yang akan siap untuk direview, kemudian diinfo ke tim review leader akan membuat appointment semua party yang terlibat dalam review, membuat jadwal, kemudian menetapkan agenda, menyampaikan ke review tim ke anggotanya, schedule tersebut semua juga artefak atau item atau work product yang akan direview harus disampaikan, review team lah yang membaca itu semua, kemudian menyiapkan dokumennya. Jadi kemudian akan masuk ke formal review session, si developer team akan presentasi, review leader akan memimpin mengconduct meeting, review team akan memberi komentar. Dan dari session itu akan keluarlah review report. Di situ akan ketahuan apakah ada perbaikan atau tidak, proses cycle dari perubahan, perbaikannya ada di sini. Nanti bisa kalian baca lebih detail ya. Jadi apakah dia approve, kalau dia approve mungkin ada minor change, kalau tidak, kalau full approval bisa langsung ke next development phase gitu ya. Kalau ada partially approved, langsung ada proses penanganannya seperti apa, kemudian looping
proses correction dan approval reviewnya seperti apa. Kalau sama sekali tidak setuju, kembalikan kepada developer. Gitu ya. Jadi bisa dibaca lebih detail. Nah, review yang kedua jenisnya adalah peer reviews namanya. Peer, sejajar ya, sejawat ya. Ini apa bedanya dengan major reviews dan peer review? Beda utamanya ada dalam partisipan dan objektifnya. Ya, kalau di partisipan untuk per review karena dia peer, dia project leadersnya sama gitu ya, boleh one of them gitu ya. Jadi biasanya datang dari members dalam satu departemen atau ya bisa juga antar unit, tapi itu harus lebih cenderung selevel ya, sepemahaman lah. Ya. Karena dan objektif utamanya adalah detect error and deviation from standard. Itu aja. Jadi pair programming misalnya, ini adalah peer reviews gitu ya. Dalam SQL kita sebut peer review dan ada dua metode yang berbeda, yaitu inspections and walkthrough. Ya, apa itu bedanya? Inspection itu emphasize corrective action, walkthrough emphasize on finding errors. Jadi lebih formal inspection. Inspection itu sudah melalui sebuah formal proses, walkthrough itu bisa enggak gitu loh. Bisa langsung dilakukan seiring berjalannya si developer bekerja, ada orang peer-nya yang walkthrough mencari apa yang salah di pelaksanaannya gitu ya. Ini prosesnya, perbedaannya ya. Kita lihat inspection lebih formal, ada organizational preparation, walkthrough juga ada, harus by organisasi juga walkthrough, tidak bisa sembarangan juga ya. Jadi tapi sesinya tidak seformal dengan inspection. Inspection tetap ada meeting, ada dokumentasi dan seterusnya gitu ya. Tapi tujuannya hanya ke corrective action, bukan complete seperti formal design review. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan expert opinions. Ya. Jadi review itu kita peroleh dari expert, pendapat expert. Jadi outside expert. Yang kontribusinya apa? Memberi judgment terhadap semua item kita, baik dokumen maupun code, ya. Dan dia akan berperan juga sebagai internal design review dan melakukan inspection dan walkthrough team, ya. Ini biasanya baru dibutuhkan kalau ada insufficient in-house professional capabilities. Tidak cukup anggota tim dalam organisasi itu tidak cukup sehingga butuh orang yang dari luar yang specialized dalam area yang sedang dikerjakan. Ada sesuatu yang nggak diputuskan, indecisiveness karena major disagreements, akhirnya perlu expert opinions. Ada ketidaksepakatan dari anggota tim dalam tim, tidak ada solusi, akhirnya butuh pendapat ahli. Lack of number of suitable candidates for review team, yang kurang orang khusus untuk review team, akhirnya boleh mengundang dari eksternal. Itu expert opinions, ya. Kemudian terkait semua review tadi, biasanya tingkat keparahan ya, severity dari sebuah error itu boleh diklasifikasikan seperti ini ya. Ada 5 tingkat severity ya, 5 lebih kritikal lah, lebih parah daripada 1. Jadi 1 sampai 5 tingkat keparahan membesar dengan angka membesar. Ini apa yang dimaksud dengan kritikal? Ya, prevents accomplishment of essential capabilities. Jadi ada essential capabilities yang terganggu, bisa mengganggu safety, jeopardize security, ya, atau critical requirements. Ya, turun sedikit 4, ada essential capabilities yang kita tidak tahu solusinya di tempat kita kerja ini gitu loh. Tidak dapat solusinya. 3, ada solusinya di tempat kita, gitu bedanya kira-kira. Ya, 2 isunya lebih minor gitu ya. Kalau 1 semua yang minor yang nggak ada di kriteria 2 sampai 5 ya. Mungkin errornya hanya masalah nama, itu minor lah gitu ya. Jadi salah ketik nama misalnya atau dan sebagainya itu minor. Jadi makin ke atas makin besar severity-nya, makin critical errornya. Nah, ini adalah perbandingan antara
review metodologi yang kita bahas tadi ada 3 ya, formal design review, inspection, and walkthrough. Objektifnya tadi ada perbedaan gitu ya, main direct objektifnya kalau di FDR atau FTR ada detect errors, identify new risk, approve the design document. Ya, kalau inspection, risk dan approval itu tidak ada, hanya detect error dan identify deviation from standard. Kalau walkthrough itu hanya error ya, tidak ke standarnya. Indirectnya knowledge exchange semuanya, tapi di inspection itu ada khusus untuk support corrective action. Review leader for FDR ada software engineer yang ditunjuk sebagai chief atau senior staff member. Kalau inspection cukup dengan trained moderator dan masih peer ya, harus peer, tapi udah lebih ahli lah gitu ya. Tapi kalau peers di walkthrough harusnya nggak harus, cukup anggota tim di satu tim gitu, atau ya kalau bisa memang koordinatornya. Partisipan dalam formal design review, all parties mungkin ya, sampai customer representative pun ada. Inspection cukup dengan peers, walkthrough cukup dengan peers. Project leader participation, ya formal design review ada, yes. Inspection, yes. Walkthrough, yes. Tapi sebagai reviews initiator aja. Ya, specialized professional in the team, ya for FDR nggak perlu karena secara umum akan dilihat. Kalau inspection memang harus designer, coder, tester. Walkthrough ada standard enforcer, maintenance expert, dan user representative. Ya, proses of review juga ada perbedaan gitu ya. Kalau overview meeting justru inspection walkthrough yang ada, kalau di for FDR tidak ada. Participant preparation semua ada, tapi lebih banyak di FDR dan inspection. Walkthrough cukup brief ya. Review sessionnya semuanya tentu ada gitu ya. Follow up correctionnya FDR inspection ada, walkthrough-nya tidak ada. Infrastruktur tadi ada formal training of participants, di inspection itu butuh. Ya, checklist, inspection itu butuh. Ya, FDR kan meeting umum gitu ya, jadi tidak langsung ke masalah ya. Jadi inspection itu sifatnya kira-kira memang memeriksa langsung artefaknya gitu ya. Error related data collection, di inspection lah itu formally required, di yang dua lain not formally required. Review documentation, FDR report. Kalau di FDR, inspection session finding reports namanya, inspection session summary report juga ada. Kalau walkthrough session finding report. Oke, jadi itu perbandingan ketiga tadi, FDR atau FTR, inspection and walkthrough. Jadi semuanya perlu kalian praktekkan, bisa kalian lakukan, ya. Baik FDR, kalau FDR kita udah minta dari awal kan, kalian lakukan proses meeting, ya. Meeting itu membicarakan apa aja. Tapi dengan materi ini, saya harap kalian melakukan meeting kalian dengan lebih baik lagi dengan tujuan FTR, ya. Saya harap kalian juga melakukan inspection dalam practical work kalian dan juga walkthrough, ya. Jadi ada yang peer reviews juga di proses kalian. Baik, itu mungkin materi kita untuk hari ini. Ya, kalau ada materi diskusi yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ya materi apakah pertanyaan, komen dan sebagainya boleh kita bahas di forum diskusi kita di WA group kita. Oke, itu untuk materi minggu ini. Kita lanjutkan nanti di praktikum dengan review dan selanjutnya bertemu di minggu ke-6. Selamat siang. Terima kasih.